Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Syarif Dayan, jurnalis dari Tribun Pekanbaru dalam program Apa Kisah. Sebuah program yang ditayangkan oleh Tribun Pekanbaru yang mengulas berbagai hal-hal yang menarik yang ada di Provinsi Riau. Pada Apa Kisah kali ini apa kisah yang luar biasa ini. Kami berhasil membawa seorang perempuan muda yang hebat, yakni Ibu Rezita Melanie Yopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa ya. Karena alhamdulillah hari ini hari yang luar biasa. Luar biasa sekali ya. Rekan Tribuners, pasti rekan Tribuners bertanya, siapa sih Ibu Rezita Melanie Yopi ini? Beliau adalah bupati termuda yang memimpin di Kabupaten Indragiri Hulu. Beliau baru dilantik pagi ini, baru pagi ini ya Bu ya dilantik. Dan baru berapa jam? Dan sudah kita bawa ke studio Tribun Pekanbaru.com untuk ngobrol-ngobrol santai. Jadi rekan Tribuners, ini kesempatan yang luar biasa bisa mendatangkan beliau yang di sela-sela kesibukannya. Bu, saya enaknya manggilnya Mbak Rezita aja ya. Boleh. Mbak Rezita, ini gimana nih Mbak Rezita, perasaan Mbak Rezita pasca habis dilantik? Karena barusan saja ya dilantiknya. Gimana Mbak Rezita, proses pelantikan tadi pagi, mungkin bisa cerita sedikit Mbak Rezita? Ya alhamdulillah, tentunya luar biasa sekali karena sudah melalui proses yang panjang, mulai dari pendaftaran pilkada, proses kampanye sampai pada proses pencoblosan tanggal 9 Desember dan juga masa PSU. Dan alhamdulillah PSU ini selesai pada bulan April. Dan mungkin alhamdulillah pada hari ini adalah hari yang bahagia bukan hanya untuk saya dan keluarga, tapi juga untuk masyarakat Indragiri Hulu yang memang sudah menunggu pemimpin baru. Ya. Nah, rekan Tribuners, ini ada yang menarik di sama Mbak Rezita ya, saya memanggil Mbak Rezita ini bupati, selain bupati termuda, beliau itu mengalahkan rekor dari suaminya sendiri, yakni Bapak Yopi, yang dulu dilantik juga menjadi bupati termuda juga. Nah, ini sesuatu yang istimewa. Mungkin kalau boleh tahu Mbak Rezita, apa sih kiat-kiat yang Mbak Rezita lakukan, terutama dalam nanti menghadapi Inhu ke depan Mbak Rezita, dan kira-kira apa sih visi misi yang ingin disampaikan Mbak Rezita? Alhamdulillah, tentunya saya menyambut luar biasa sekali hari ini karena di mana saya bisa mengabdikan diri saya ke tempat yang lebih luas lagi. Karena sebelumnya saya sebagai ketua PKK hanya berkecimpung di organisasi wanita, tetapi alhamdulillah hari ini telah dilantik jadi bupati, otomatis tanggung jawabnya juga lebih besar lagi ya. Dan tentunya saya sangat bersemangat bersama Pak Junaidi Rahmat ingin membangun Indragiri Hulu yang lebih cemerlang. Kira-kira apa poin penting yang ingin dikejarkan, terutama pada ya kita tahu ya Mbak Rezita bahwa tahun ini tidak genap 5 ya Mbak Rezita ya. Kita kena potongan menjadi 3,5 ya kan. Dalam 3,5 tahun ke depan, apa poin penting yang mungkin ingin Mbak Rezita sampaikan kepada masyarakat dulu? Apa sih yang ingin dikejarkan Mbak Rezita dengan pasangan ini? Tentunya karena kita masih berada di masa pandemi COVID, hal yang pertama tentunya kami ingin mengatasi wabah COVID ini dengan cara yang melalui hulu dan hilir. Hulu dan hilir sudah kita laksanakan, tetapi ingin kita pertegas lagi, ingin kita perkuat lagi Satgas COVID kita. Dan juga akan kita gandeng organisasi-organisasi, organisasi wanita, kepemudaan, dan organisasi lainnya, tokoh masyarakat, tokoh agama. Kita ajak bagaimana kita bisa mematuhi protokol kesehatan supaya wabah COVID ini bisa kita tekan angkanya. Karena memang wabah COVID ini tidak hanya di Indragiri Hulu kita rasa, di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Kedepannya juga kami ingin meningkatkan sistem pelayanannya, alat-alat pelayanan kesehatannya, dan juga para petugas kesehatan. Insya Allah kami sudah menyediakan tempat untuk melakukan isolasi mandiri, dan diharapkan kepada masyarakat
Nah, ini yang penting ini, iya. Mbak. Ini kepada masyarakatnya ini. Ayo, Mbak. Mungkin karena, bisa disampaikan. Karena untuk menangani COVID-19 ini tidak bisa berjalan sendiri. Iya, iya. Kita harus saling bergandengan tangan, tidak bisa pemerintah saja atau tidak bisa masyarakat saja yang menanganinya. Harus bersama-sama masyarakat dan pemerintah. Diharapkan kepada masyarakat kita semua mau mematuhi protokol kesehatan, dijalankan protokol kesehatannya, dan juga mana yang belum melakukan vaksin. Iya, ini yang penting. Kita daftar ke puskesmas terdekat. Oke, sarannya mungkin bagi masyarakat, Mbak Resita, terkait masalah vaksin ini, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Mbak Resita? Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indragiri Hulu khususnya, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia yang mungkin melihat acara ini. Ayo daftarkan diri kita untuk melakukan vaksin. Insya Allah vaksin ini aman. Karena pastinya pemerintah sudah mengkaji dahulu sebelum memberikan ke masyarakat. Karena kita harus menjaga imun kita. Oke, berbicara tentang masalah COVID ya, Mbak Resita, ini memang saya kalau dengar ini sedih. Kita tahu pandemi COVID ini hampir meluluh lantakkan seluruh sektor ya, Mbak Resita. Kira-kira apa program yang ingin Mbak Resita lakukan, terutama yang sederhana aja, tapi kenapa ke depan mungkin terutama untuk membangkitkan terutama ekonomi masyarakat, karena ini betul-betul sebuah badai yang gimana ya kita bilang ya, yang hampir menghantam sisi ekonomi dan sosial masyarakat, Mbak Resita. Alhamdulillah saya sebagai ketua PKK selama 5 tahun ada mendapatkan ilmu-ilmu. Salah satunya untuk perekonomian masyarakat. Kedepannya kami ingin menghidupkan kembali UMKM dan juga kegiatan-kegiatan padat karya. Bahwasanya kita harus menghidupkan ekonomi kecil dulu. Kita buat masyarakat ini bisa mandiri. Dan nantinya tentunya kita pemerintah membantu untuk mempermudah dalam pelayanan dan juga pembuatan izin-izin. Termasuk juga mungkin penjualannya juga. Penjualannya insya Allah kami juga selain dari UMKM dari makanan juga di Inhu ini ada batik. Ada batik khas Inhu. Kalau boleh tahu bisa dijelaskan atau mungkin rekan Tribuners penasaran kan batik Inhu, tapi sebelum obrolannya dilanjutkan kita akan lihat yang satu ini. Rekan Tribuners, tadi setelah jeda sejenak melihat video pelantikan dari Bu Resita yang baru berlangsung beberapa jam lalu, obrolan kita akan lanjutkan. Ini obrolannya semakin seru sekali nih rekan Tribuners. Tadi
Bu Resita memancing tentang adanya batik Inhu ya. Mungkin bisa menjelaskan sedikit apa itu batik Inhu, Bu Resita? Ya, alhamdulillah, kalau sebelumnya kebanyakan kita masyarakat hanya menggunakan batik-batik dari Jawa, tapi alhamdulillah sekarang Inhu juga punya batik sendiri karena sudah dipatenkan. Oh, sudah dipatenkan. Ada batik motifnya seroja, batik itik pulang petang, dan juga batik itik sekawan. Ini bagaimana nanti yang akan dilakukan oleh, saya manggilnya selain Mbak Resita, saya akan memanggil Ibu Bupati karena beliau sudah dilantik resmi. Apa yang akan dilakukan Bu Bupati untuk meningkatkan terutama tadi potensi batiknya ke depan, Bu Bupati? Salah satunya kami dulu dari pemerintah yang akan menggunakan batik Inhu ini. Pertama OPD dulu yang akan saya himbau, tetapi kedepannya insya Allah rencana kami ingin anak-anak sekolah juga menggunakan batik Inhu, dan juga perkantoran-perkantoran yang ada di kabupaten juga semuanya menggunakan batik Inhu supaya terangkat. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memperkenalkan? Kalau itu saya setuju, Bu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mengenalkan? Ya, Mbak Resita, ini yang menarik gini. Riau ini ya kita tahu ya, sosok pemimpin perempuan masih sangat minim sekali. Setelah sebelumnya mungkin kita tahu Bu Kasmarni di Kabupaten Bengkalis yang merupakan bupati perempuan pertama di Riau ya, menyusul sekarang nih Mbak Resita ini. Kira-kira apakah ini wujud ya atau gimana kebangkitan dari perempuan terutama di Riau untuk berperan aktif di dunia politik atau di dunia pemerintahan, Mbak Resita? Alhamdulillah, tentunya ini merupakan suatu kebanggaan kepada kami kaum perempuan bahwa masyarakat zaman sekarang sudah mempercayakan pemimpin itu tidak hanya para kaum laki-laki, tetapi zaman sekarang wanita pun bisa untuk memimpin daerah. Dan tentunya juga kepada kami kaum perempuan ini juga merupakan PR, motivasi bagaimana kami bisa melakukan pembangunan dengan sebaik mungkin, supaya hilang mindset bahwa perempuan itu tugasnya hanya di rumah. Kasur, sumur, dapur. Nah, Mbak Resita, ini obrolannya jadi semakin seru. Sementara kita tahu Mbak Resita ya, maaf sekali lagi bukan membedakan atau gimana, tapi kan juga kita tahu bahwa Inhu itu kan punya wilayah yang cukup luas sekali, termasuk juga berbatasan dengan provinsi tetangga, kemudian dengan kabupaten yang cukup banyak ya, diantaranya Indragiri Hilir berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, Kuansing ya kan, yang cukup luas. Apa yang akan dilakukan Mbak Resita ini nanti setelah pulang dari sini? Tentunya kan sudah harus ini. Infonya katanya Mbak Resita akan rajin ke lapangan nih katanya. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan rajin ke lapangan ini, Mbak Resita? Kalau saya mungkin juga salah satu yang memang suka berwisata, suka turun-turun. Apalagi juga sebelumnya di PKK juga saya suka turun-turun ke desa. Karena dengan caranya kita datang langsung ke masyarakat, kita akan tahu apa sih kebutuhan mereka, apa sih pembangunan yang belum dilaksanakan di daerah-daerah tersebut. Jadi saya rasa untuk turun-turun ke lapangan ini adalah salah satu cara yang optimal sekali untuk mengetahui apa sih kebutuhan pembangunan yang ada di Indragiri Hulu. Dan memang saya turun ke lapangan itu merupakan suatu kebahagiaan, berjumpa dengan masyarakat, banyak kenal dengan masyarakat, dan juga alhamdulillah selama ini masyarakat juga senang kita datangi. Tapi ini bocoran yang menarik kan begini, waktu Bapak dulu ya kalau turun ke lapangan ini suka naik motor trail, itu sudah diketahui, Bapak turun. Kalau Ibu sendiri nanti gimana kira-kira ini gambarannya? Tergantung lapangan. Tergantung Karena lapangan. saya motor trail juga insya Allah bisa. Luar biasa rekan Tribuner. Ternyata Bu Resita ini juga menyukai loh trail. Jadi mungkin kalau rekan Tribuner penasaran, nanti mungkin kapan-kapan bisa melihat langsung ketika Ibu turun ya Bu ya. Boleh. Rekan Tribuner, obrolannya makin seru. Tapi sebelum lebih jauh, kita lihat video yang satu ini. Pertama arahan kami karena sekarang ini kan sudah musim kemarau ya, jadi karena itu saya harapkan juga perhatiannya terhadap kebakaran hutan dan lahan. Kami mengharapkan tentunya dengan sekarang telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang kami sehingga kita harapkan nanti tidak terjadi kebakaran hutan yang hebat itu yang tidak kita harapkan.
Ya, kemudian juga pandemi COVID-19 tetap menjadi perhatian. Karena ini memang harus serius kita dari contoh ini Jawa, makanya harapan kami juga para bupati ini bukan NU saja, ini harus menjadi perhatian utama lah, ya supaya nanti tidak terjadi peningkatan seperti yang terjadi di Jawa. Insya Allah nanti kami jam 1 juga kami rapatkan Satgas untuk provinsi dan kabupaten kota Riau. Ini semua adalah komitmen kami dalam rangka agar nanti tidak terjadi suatu hal yang tidak kita harapkan di Riau. Nah, kemudian yang kami harapkan juga kepada bupati dan wakil bupati terpilih, kiranya juga melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik ya dengan DPRD, kemudian juga dengan Forkopimda serta semua komponen masyarakat yang ada di INBU. Karena bagaimanapun ya kami sangat berharap dengan kondisi sekarang ini kita juga tentunya butuh dukungan semangat gotong royong ya dari berbagai pihak untuk membangun daerah ini dengan keterbatasan anggaran dan sebagainya. Ya karena itulah tentunya mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian dari bupati dan wakil bupati. Alhamdulillah semuanya sudah dilantik. Yang terakhir inilah ya, karena SK-nya baru terbit minggu kemarin. Sehingga hari ini kami lantik dan berarti semua kepala daerah sekarang sudah bekerja dalam rangka tentunya melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan apa yang telah menjadi janji politiknya. Ini karena setelah ini kan mereka kan harus menyiapkan RPJMD-nya gitu. Tribuners, tadi jeda sejenak melihat video pelantikan bagaimana Bapak Gubernur kita Pak Samsuar menyampaikan hal-hal saat pelantikan Bu Resita tadi ya Bu ya. Tapi sebelum pengen tahu sih apa sebetulnya disampaikan Pak Samsuar nih harapannya Pak Gubernur kepada Ibu Bupati. Tapi sebelum jauh tadi Mbak Resita saya bilang ya, jadi bolak-balik nih saya ngomongnya kan. Mbak Resita tadi bilang 3 hobi naik motor trail. Kalau boleh tahu, Mbak punya koleksi motor trail khusus atau tidak? Oh, kalau koleksi belum. Oh, belum. Mungkin nanti ke depannya boleh. Nah, kembali ke tadi Mbak. Kira-kira apa sih harapan Pak Gubernur? Sebentuk sinergisitas seperti apakah yang disampaikan oleh Pak Gubernur khusus kepada Mbak Resita? Alhamdulillah Pak Gubernur berpesan bahwa memang kami harus menjalankan amanah ini sebaik-baik mungkin. Karena yang paling saya ingat adalah bahwa disampaikan Pak Gubernur, amanah ini bukan hanya disaksikan oleh masyarakat, tetapi oleh Tuhan, oleh Allah. Nah, ini yang harus saya pegang teguh, bahwa saya harus menjalankan amanah ini sesuai dari visi misi kami. Memang amanah ini dari rakyat dan juga untuk rakyat. Jadi kami harus menjalankan, memaksimalkan kinerja walaupun memang kita tahu tadi waktunya dipotong dari biasanya 5 tahun menjadi cuma 3,5 tahun. 3,5 tahun ini, apalagi sekarang di masa pandemi yang sangat sulit sekali, betul. Pak Samsuar menyampaikan bagaimana kami harus berusaha untuk menekan angka dari COVID-19 ini dan juga karhutlah yang memang sudah langganan tiap tahun, apalagi sudah memasuki musim kemarau. Tentunya kami harus bekerja semaksimal mungkin. Betul. Nah, Mbak Resita, kita tahulah dalam kehidupan kita ini naik turun semuanya pasti ada satu hal, yakni dukungan keluarga. Kalau boleh tahu kira-kira dukungan keluarga seperti apa yang diberikan supportnya kepada Mbak Resita, terutama ketika sudah resmi, ketika sudah tahu bahwa Mbak Resita terpilih sebagai, sebelum dilantik ya, tapi sudah dukungan seperti apa yang disampaikan oleh keluarga Mbak Resita? Keluarga memang mendukung sudah dari awal, mulai dari proses pendaftaran, karena dulu sebelum melewati jalur partai, kami sempat melewati jalur independen. Keluarga sangat mendukung sekali, membantu sekali pada saat pengumpulan KTP. Bahkan sampai saat pilkada, kampanye, alhamdulillah luar biasa sekali supportnya dari seluruh keluarga, mulai dari keluarga kecil sampai keluarga besar. Sangat mendukung, apalagi setelah pemilihan, penghitungan suara tahu menang, tentunya bergembira, bersyukur sekali karena ini amanah besar. Apalagi memang pada saat usia saya sekarang ini luar biasa berkah, tantangan juga untuk saya. Di saat memulai badai pandemi terjadi dan banyak hal yang harus diselesaikan ya Mbak. Mbak,
kita tahu bahwa waktu pilkada kemarin itu sempat terjadi PSU ya, pemilihan suara ulang ya. Akhirnya kita tahu pemenang dan sudah diumumkan. Tentu pasti dalam perjalanan menjelang dalam pilkada pasti ada riak-riak lah. Kita tidak akan memungkiri pasti ada riak. Kira-kira apa yang ingin Mbak Resita lakukan, terutama untuk mari yuk kita merangkulan kembali, sudahlah yang sudah, mari, dan bagaimana membangun Hindu ke depan. Apa yang akan Mbak Resita lakukan terutama untuk menarik para lawan-lawan politik sebelumnya? Nah, tidak hanya untuk lawan politik, tetapi untuk seluruh masyarakat. Tentunya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, pilkada sudah usai. Jangan lagi ada kubu A, B, C, D. Sekarang kita bersatu. Karena amanah ini tidak hanya untuk kami, tetapi untuk kita semua. Tugas kita membangun Indragiri Hulu. Sudah kita lupakan permasalahan, perdebatan yang dahulu. Karena itu biasa. Pada tahap pilkada kan biasa, ada perbedaan. Tetapi sekarang sudah selesai, bahkan sudah dilantik. Saya berharap kita bersama-sama ke depan untuk bersatu membangun Indragiri Hulu. Apalagi di masa pandemi COVID, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Diharapkan kita saling bekerja sama untuk menekan COVID-19 dan juga untuk menaikkan perekonomian yang ada di Indragiri Hulu. Nah, rekan Tribuners, gak terasa loh. Saya menggandeng Ibu Bupati termuda di Indonesia ya Bu ya, termuda ya Bu ya. Kalau termuda ini di pilkada tahun 2020 termuda, tapi kalau untuk termuda sudah ada 20. Sudah ada sebelumnya, tapi yang di pilkada kali ini wanita termuda adalah Bu Resita. Nggak terasa rekan Tribuners, obrolan ternyata memang waktu jual lah ya Bu ya. Apalagi Bu Resita ini juga banyak kesibukan karena beliau baru saja dilantik dan kemudian harus segera kembali ke Kabupaten Indragiri Hulu yang jaraknya cukup lumayan ya Bu. Kalau ini sekitar berapa jam Bu? 3-4 jam. Ya, tapi nanti semoga di masa kepemimpinan Bu Resita itu bisa jadi 2 jam ya Bu ya. Moga-moga ya Bu ya. Karena jalur tol insya Allah nanti tol Pekanbaru Inhu Jambi dan insya Allah Damas Raya. Inhu Damas Raya. Kan Tribuners. Kita berdoa semoga 2024 selesai semua. Selesai ya Bu ya. Nah, tentunya kita ingin tahu sih apa sih yang ingin disampaikan Bu Resita kepada masyarakat luas. Mungkin saya berikan waktunya. Saya sebagai Bupati Kabupaten Indragiri Hulu juga bersama Pak Junaidi tentunya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indragiri Hulu. Pertama yang sudah menggunakan hak pilihnya, dan juga kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan amanah kepada kami untuk memimpin Indragiri Hulu ke depannya. Kami berharap setelah proses pilkada, setelah proses pelantikan ini, sekarang kita saatnya bersatu untuk membangun Indragiri Hulu yang lebih cemerlang. Jangan ada lagi kubu-kubu, jangan terkotak-kotak lagi, saatnya kita bersatu. Semoga wabah pandemi COVID ini cepat selesai. Amin. Dan semoga perekonomian di Indragiri Hulu semakin meningkat. Amin, amin. Iya, memang bagaimanapun juga butuh kerjasama dari semua pihak untuk bisa meningkatkan berbagai hal. Terima kasih Bu Resita atas waktunya yang luar biasa ini. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitasnya karena barusan dilantik, sudah kita bawa ke studio Tribun Pekanbaru, dan terima kasih. Selamat menjalankan amanah ke depannya, semoga menjadi berkah. Amin. Rekan Tribuner semua, waktu jualah yang memisahkan kita karena memang ada kesibukan beliau dan hal lainnya. Semoga obrolan kami bisa menjadi sebuah manfaat bagi rekan Tribuner semua. Dari studio tribunpekanbaru.com, saya Sarif Dayan dan Bu Resita mohon pamit undur diri. Sukses untuk semua rekan Tribuners. Salam, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.